Namaku Ayu. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 yang lalu, yang mana tangisanku pecah di tengah-tengah kebahagiaanku. Karena aku sudah punya suami, sebut saja Mas Andi. Dan kami sudah punya satu anak yang kami panggil Cici, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Kejadiannya bermula di Rabu pagi. Saat itu Mas Andi sudah di kantornya untuk bekerja, dan aku sudah mengantar Cici di preschool yang dekat dengan kantorku. Aku sudah mulai membuka laptop untuk bekerja di kantorku. Tiba-tiba Mbok Ranti, orang yang mengurus Abah, menelpon yang menyampaikan kabar yang membuat aku shock. Jadi begini, abahku biasa dikenal di kampung dengan panggilan Mbah Sugih, karena Abah memang sudah cukup tua. Saat itu Abah tinggal di kampung yang hanya sendiri, karena ibuku sudah meninggal di tahun 2010. Sedangkan aku tinggal di kota, karena pekerjaanku di kota ini. Sebenarnya dulu aku pernah minta Abah untuk tinggal bersamaku di kota. Apalagi Mas Andi juga setuju, karena mengingat Abah di kampung yang hanya tinggal sendiri. Aku dan Mas Andi takut Abah kenapa-kenapa, karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang ngurus. Itulah alasan kami minta Abah untuk tinggal di kota bersamaku. Tapi Abah tidak mau. Beberapa kali aku membujuk Abah, tetapi Abah memang tetap komitmen, hanya ingin tinggal di kampung. Ngomong-ngomong, itu kampung kelahiranku dan di sana juga aku tumbuh besar. Abah juga saat itu pernah memintaku untuk tinggal di kampung. Aku juga tidak bisa tinggal di sana, karena kerjaanku di kota ini. Sedangkan jarak kota tempat aku tinggal dengan kampungku itu berjarak 5-6 jam perjalanan. Sepertinya tidak mungkin aku pulang pergi setiap harinya. Sebenarnya aku juga punya 2 anak, tetapi kakakku merantau lebih jauh lagi. Jadi saat itu karena Abah tinggal sendiri, jadi satu-satunya solusi terbaik mencari orang-orang kampung sekitar yang mau merawat Abah. Dan itu Mbok Ranti. Pagi itu Mbok Ranti nelpon dengan suara yang panik, dengan mengatakan kalau Abah sedang sakit parah, yang tidak bisa bangun, bahkan ngomong saja sudah sangat sulit. Itu terjadinya mendadak. Mbok Ranti juga nyuruh aku ke kampung saat itu juga. Ini buat aku takut Abah kenapa-kenapa, karena biasanya Abah tidak pernah sakit parah separah itu. Meskipun Abah sudah cukup tua, tetapi Abah sangat sehat. Bahkan di usia Abah yang senja, Abah masih sering melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang di desa, seperti berkebun dan lain-lain. Sebenarnya berkebun bukan tuntutan Abah. Itu hanya kesenangannya, karena aku dan kakakku per bulannya selalu menanggung biaya untuk Abah, supaya Abah tidak perlu lagi bekerja di usianya yang sudah tua. Tetapi ternyata Abah emang suka bekerja keras. Jadi ya sudah, mungkin itu kesenangannya saja. Nah, mungkin karena itu Abah selalu bergerak layaknya olahraga, yang membuat Abah selalu sehat. Tapi aku shock pagi itu mendengar Abah sakit parah. Dan pikiranku bercampur dengan ingatan mimpiku beberapa hari yang lalu. Karena itu hal yang paling aku takutkan selalu terlintas di pikiranku saat aku mengingat mimpi itu, yang aku sendiri tidak tahu apakah itu mimpi buruk atau hanya mimpi biasa. Di mimpi itu aku melihat Abah dan ibu sedang duduk di sungai. Abah sedang menjahit selendang ibu yang robek. Cuma itu mimpinya yang aku ingat. Tapi
Aku nggak tahu kenapa mimpi itu buat aku cemas saat bangun. Aku nggak tahu kenapa bisa cemas saat bangun dari mimpi itu beberapa hari yang lalu. Yang aku takutkan apakah mimpi itu bertanda buruk, yang seolah berita buruk dari Mbok Ranti menjawab mimpi itu. Lalu segera aku pun menelpon Mas Andi, menyampaikan berita itu dan sekaligus mengajak Mas Andi pulang ke kampung. Tapi saat itu Mas Andi sedang ada janji dengan atasannya. Mas Andi nyuruh aku berangkat duluan saja sama Cici. Siang nanti Mas Andi janji akan nyusul. Tapi tidak terlalu masalah untukku, karena aku memang sudah bisa nyetir sendiri. Karena aku memang sering saat weekend atau libur kerja, aku kabur ke kampung, yang hanya ngebawa Cici untuk menenangkan pikiranku di sana, sekaligus bertemu Abah. Setelah menutup telepon dari Mas Andi, aku segera beres-beres dan menghadap manajerku untuk minta izin cuti di hari itu. Setelah itu aku langsung jemput Cici di preschool. Kami pulang ke rumah siap-siap dan berangkat ke kampung. Sekitar jam 10 pagi kami sampai di kampung. Di sana aku melihat Abah yang sudah terbaring sangat lemas di kamarnya. Abah melihatku dengan tatapan lemas sambil berbicara dengan terbata-bata, minta aku menelpon kedua kakakku untuk menyampaikan berita ini dan menyuruh kakakku pulang, karena Abah katanya sangat rindu dengan mereka. Saat aku telepon kedua kakakku, sayangnya mereka tidak ada yang bisa ke kampung karena berbagai alasan dan jauhnya jarak ke kota tempat mereka tinggal. Abah sedih saat aku mengatakan kakak tidak bisa pulang. Siang menjelang sore, Mas Andi sampai di kampung. Kami pun merawat Abah yang sedang terbaring sangat lemas. Lalu di sini ada beberapa keanehan yang awalnya aku sempat ngira kalau Abah sudah sembuh. Ternyata jadi itu terjadinya sore harinya. Itu masih di hari yang sama. Saat itu setelah kami nyuapin Abah makan dan minum, Abah pun tertidur. Kami pun lalu istirahat di ruang TV yang ada di ruangan tengah rumah. Saat aku sedang bersama Mas Andi dan Cici di ruang tengah sambil nonton TV, aku sangat kaget melihat Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat. Abah bisa jalan, layaknya saat dia sehat. Aku bingung, sekaligus senang. Abah sudah sehat, tapi kok secepat itu? Abah sudah enakan? Mau kemana? Ayo bantuin ya, tanyaku sambil kaget. Abah cuma menjawab, Abah mau duduk di depan. Aku segera bangun. Yuk Bah, ayo bantuin. Tawaranku untuk bantuin Abah jalan. Padahal saat itu Abah jalannya terlihat sangat sehat. Dan Abah pun cuma menjawab, Abah bisa jalan sendiri kok. Aku benar-benar melihat Abah sehat. Jalannya dan suaranya itu layaknya Abah saat sehat. Tapi biarpun aku melihat Abah sehat, aku tetap ngikutin Abah jalan. Aku takut Abah tiba-tiba sakit lagi dan jatuh. Jadi aku ngikutin Abah dan menjaganya. Di situ Abah duduk di kursi yang ada di depan rumah, yang sedang memandangin pemandangan sore. Tapi anehnya, Abah duduk cuma sebentar. Kira-kira kurang lebih cuma semenit Abah duduk dan bangun lagi, ngelewatin aku begitu saja. Saat itu aku sedang berdiri di pintu depan dan Abah langsung masuk ke kamarnya. Dengan sedikit lega, aku biarkan Abah istirahat di kamarnya tanpa aku susul.
dan aku pun langsung ke ruang TV lagi. Sehabis maghrib, aku buat bubur untuk Abah. Saat masuk ke kamar Abah yang niatnya aku mau nyuapin Abah makan, aku melihat keadaan Abah yang sudah sakit lagi. Abah balik lemas, bahkan sangat lemas. Sampai ngomong saja Abah sudah gak jelas lagi. Aku kaget kenapa Abah tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Karena penasaran, aku nanya ke Abah. Tapi suara dari jawaban Abah memang sudah sangat tidak jelas. Aku benar-benar gak tahu Abah ngomong apa. Karena Abah ngomong saja seperti sangat kesulitan. Aku gak memaksa Abah untuk berbicara menjawab pertanyaanku. Saat itu, aku hanya sebatas heran saja. Belum mikir hal-hal aneh soal kejadian itu. Tapi besoknya ada kejadian lagi. Karena kejadian ini seolah menjawab kenapa Abah tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Ini kejadiannya di hari besoknya, yang juga terjadi saat sore. Saat itu Mas Andi sedang bawa Cici keluar jalan-jalan. Karena dari siang Cici nangis-nangis terus, jadi Mas Andi bawa keluar, biar Cici sedikit tenang. Aku tinggal di rumah ngejagain Abah. Karena Mbok Ranti, aku perbolehkan pulang semenjak aku di kampung. Jadi saat itu di rumah cuman aku dan Abah yang sedang tidur di kamarnya. Setelah aku suapin bubur, aku di ruangan TV yang sedang nonton TV, persis kayak kemarin. Abah buat aku kaget lagi. Karena Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat, bahkan sangat segar. Di situ Abah sudah rapi banget, make batik. Abah minta anterin jalan-jalan keliling kampung. Karena senang lihat Abah sehat, tanpa mikir aku langsung ambil jaket dan kunci mobil dan ngebawain Abah jalan-jalan. Di pasar aku turun, Abah nunggu di mobil. Setelah melihat pilihan ikan, aku buka HP. Niatnya mau nanya ke Mas Andi, maunya ikan apa. Tapi saat aku buka HP, aku melihat 3 panggilan tak terjawab dari Mas Andi. Ini kebiasaanku. Mas Andi sering kesel karena sering banget aku nggak angkat telepon. Karena aku biasanya naruh HP di dalam dompet, jadi nggak kedengaran ada yang nelpon. Aku coba nelpon balik. Mas Andi langsung nanya dengan nada tinggi, "Yo, kamu kemana? Kok tinggalin Abah sendiri di rumah?" Mas Andi kesal dengan aku, dan aku jawab, "Abah denganku kok mas, aku bawa Abah jalan-jalan, Abah minta soalnya." Aku menjelaskan ke Mas Andi, karena Mas Andi jarang banget masuk ke kamar Abah, ngelihat Abah. Aku berpikir lagi, pasti Mas Andi nggak tahu kalau aku bawa Abah. Tapi Mas Andi nyuruh aku pulang, yang masih dengan suaranya yang tinggi. "Ini gak bener yuk, kamu pulang sekarang, pulang sekarang." Karena Mas Andi sudah marah, aku pun buru-buru milih ikan dengan pilihan aku saja. Setelah itu balik ke mobil. Tapi saat aku masuk, aku kaget. Kok Abah sudah gak ada? Abah kemana? Pikirku. Aku nyariin dan nanya-nanya dengan orang-orang yang ada di sekitaran situ, tapi nggak ada yang tahu. Aku sudah nyari-nyari, tapi nggak ketemu Abah di mana. Dengan panik aku nelpon Mas Andi lagi. "Mas, aku mau balik. Abah turun dari mobil nggak tahu kemana." Dan di sini jawaban Mas Andi buat aku heran, kaget, dan takut. "Sudah, kamu pulang saja. Pulang saja sekarang. Itu bukan Abah." Aku benar-benar kaget. Dengan keadaan takut, aku langsung pulang sendiri tanpa Abah. Sampai di rumah betapa kagetnya aku melihat Abah yang ternyata ada di kamarnya yang sedang terbaring lemas. Di sini Abah sakit lagi.
Aku bener-bener shock dan lemes di sini. Jadi yang aku bawa jalan-jalan tadi, apakah itu bukan Abah? Lalu itu siapa? Itulah pertanyaan yang mendominasi pikiranku saat itu. Aku ingat saat aku membawa Abah jalan-jalan, aku melihat mukanya. Tatapannya, suaranya, dan sikapnya itu memang benar-benar seperti Abah. Gak ada yang beda dari Abah Sugi. Yang akhirnya di sini kami simpulkan kalau sosok yang aku bawa jalan-jalan itu bukan Abah. Itu sosok lain yang menyerupai Abah. Lalu kami berpikir apakah sosok itu memang menyerupai Abah yang sedang sehat. Jadi kemarin juga saat kami melihat Abah tiba-tiba sehat, apakah itu bukan Abah juga? Sepertinya Abah yang asli itu sedang sakit. Kami pun sadar, ternyata ada sosok lain yang menyerupai Abah di rumah itu. Yang pasti itu bukan manusia. Kami nggak tahu itu apa. Karena kejadian ini, aku dan Mas Andi mindahin Abah dari kamarnya ke ruang tengah, agar kami bisa selalu melihat dan mengontrol Abah. Karena sebelumnya kami tidak tahu sosok itu bukan Abah, karena kami tidak melihat Abah yang asli. Karena Abah yang asli di kamarnya, kamar Abah pintunya selalu tertutup kalau nggak diganjel. Jadi kalau pintu kamarnya tertutup, kami benar-benar nggak tahu kalau nanti ada sosok lagi. Kami takut nggak bisa membedakan. Kenapa kami pindahin juga Abah ke ruang tengah? Karena keadaan Abah juga yang semakin buruk. Biar kami juga bisa benar-benar mengontrol keadaan Abah setiap detiknya. Karena kamar Abah sangat sempit, nggak memungkinkan kami bertiga ada di kamar itu. Itulah kenapa terpaksa kami pindahin Abah ke ruang tengah. Karena kami takut nggak bisa membedakan Abah dengan sosok yang menyerupai dia. Malam itu, keadaan Abah benar-benar sangat memprihatinkan. Sebenarnya aku sudah beberapa kali memanggil dokter, tapi sakit Abah saat itu emang sakit normalnya orang tua. Karena sakit komplikasi. Di sini Abah sudah nggak bisa bergerak dan mengomong. Semua tubuh Abah lumpuh dan hanya bisa mengeluarkan suara karena Abah kesakitan. Yang akhirnya malam itu sekitaran jam 10 malam Abah meninggal. Tangisku pun pecah dan Abah sudah pergi. Saat itu juga aku telepon kedua kakakku, ngabarin soal ini. Dan nelpon kepala desa, dan juga pastinya nelpon Mbak Ranti juga. Malam itu warga berdatangan ke rumah, yang rencananya malam itu juga almarhum Abah mau dikubur. Tetapi karena sudah sangat malam, akhirnya diputuskan besok. Besok di hari Jumat pagi, Abah dikubur. Setelah itu rumah penuh dengan warga desa, yang juga merasa kehilangan Abah pergi. Malamnya di rumah dengan warga kami semua tahlilan. Dan malam itu ada kejadian yang ini menyangkut dengan Cici. Bahkan nyaris Cici masuk ke dalam bahaya. Malam itu aku tidur dengan Mbok Ranti dan Cici di ruang TV. Sedangkan Mas Andi tidur sendiri di kamar. Posisinya di depan. Malam itu saat kami semua sudah tertidur, sekitaran jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara kunci pintu kamar mandi. Kunci pintu kamar mandi di rumah Abah. Itu kunci jenis lama yang model sorong. Kunci itu yang cukup bersuara kalau dibuka atau ditutup. Dan itulah yang membuat aku terbangun. Oh iya, pintu kamar mandi di rumah Abah selalu aku kunci kalau ada Cici. Karena di dalam kamar mandi ada sumur yang tidak tertutup. Ditambah pembatas sumurnya juga rendah banget. Nah, karena itu pintu kamar mandi selalu aku kunci karena takut Cici main ke dalam. Kunci di pintunya juga cukup tinggi untuk Cici. Pokoknya kalau Cici buka kuncinya sendiri nggak akan bisa, karena terlalu tinggi untuk dia. Nah,
Malam itu aku terbangun karena dengar suara kuncinya yang terbuka. Aku lihat di sebelah aku Cici nggak ada. Cuma ada Mbok Ranti yang sedang tidur. Awalnya aku nggak mikir kemana-mana. Yang aku pikirkan kayaknya Cici pipis di antar Mas Andi. Karena aku dengar juga suara air disiram-siram. Tapi lama-kelamaan aku merasa makin janggal. Karena suaranya kayaknya Cici sedang main air. Dan dia lama banget di kamar mandi. Pikiranku kok Mas Andi ngebiarin Cici main air tengah malam gini. Dan lama banget di kamar mandinya. Aku langsung noleh ke kamar tempat Mas Andi tidur. Karena kamar depan terbuka. Jadi dari posisi aku langsung kelihatan dalam kamarnya. Aku kaget melihat kayaknya Mas Andi sedang tidur di kamar. Terus Cici dengan siapa? Pikirku. Aku bangun lari ke kamar mandi. Dan benar saja, Cici sendirian di kamar mandi yang sudah masuk di dalam timba sambil ngobok-ngobok air. Bajunya juga sudah basah semua. Jadi langsung aku gendong dan gantiin bajunya. Di sini aku bingung, kok bisa Cici sendiri di kamar mandi? Siapa sih yang nganter Cici ke kamar mandi? Kenapa ditinggalin sendiri? Aku ngeri Cici masuk ke sumur itu. Aku bangunin Mas Andi dan Mbok Ranti. Aku tanya ke mereka yang sedikit kesal. Ternyata Mas Andi dan Mbok Ranti ngakunya sama sekali tidak ngantar Cici ke kamar mandi. Mereka juga heran, terutama Mas Andi. Yang membuat aku bingung, kalau nggak ada yang nganter Cici ke kamar mandi, gimana caranya dia bisa ngebuka kunci kamar mandinya? Nggak mungkin Cici bisa buka sendiri. Akhirnya aku tanya dengan Cici, siapa yang ngantar dia ke kamar mandi? Tapi dia menjawab dengan polosnya kalau yang nganter dia itu Abah. Aku bertanya-tanya sendiri, apakah mungkin anak berusia 3 tahun bisa bohong? Kami pun semua langsung ngecek kamar mandi, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Aku tanya sekali lagi, kemana Mbah pergi? Dia cuma nunjuk ke arah langit-langit rumah. Aku dan Mbok Ranti merinding karena kejadian ini. Tapi Cici karena masih kecil, dia belum ngerti soal meninggal dan semacamnya. Malam itu Mas Andi juga ketakutan. Tapi yang paling ditakutkan itu keselamatan Cici. Nyaris Cici menghadapi bahaya, karena sumurnya memang berbahaya banget kalau ada anak-anak di sekitarnya. Akhirnya malam itu Mas Andi ambil gembok untuk ngegembok pintu kamar mandinya. Karena sebelumnya cuma dikunci saja, tapi nggak digembok. Sejak kejadian ini barulah digembok. Lalu malam itu setelah keadaan mulai tenang dan kami semua masih sangat ngantuk, akhirnya kami pun melanjutkan tidur. Jam 6 pagi. Aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air manual. Itu pompa air zaman dulu yang benar-benar memakai tenaga, bukan listrik. Di kamar mandi Abah ada pompa air itu yang masih dipakai selama Abah masih hidup. Bahkan rutinitas Abah setiap pagi memang ngepompa air dari sumber ke bak mandi sampai benar-benar sembuh. Aku ingat, ini rutinitas Abah di rumah yang membuat aku merinding pagi itu. Karena aku terbangun dengar suara pompa air. Sedangkan Mbok Ranti ada di sebelahku, yang juga terbangun karena mendengar suara pompa air itu. Cici juga di sebelahku. Dan aku kaget melihat Mas Andi juga masih tertidur di kamar depan. Tapi saat itu aku masih mendengar suara pompa air itu. Sambil terdiam dan mikir, siapa yang memompa airnya? Apakah Abah? Bah, Abah di sini. Bah, saat aku panggil tiba-tiba senyap pompa airnya berhenti. Karena sudah ketakutan, aku bangunkan Mas Andi. Aku, Mas Andi dan Mbok Ranti
Akhirnya nyoba buka pintu kamar mandi yang saat itu masih tergembok. Tapi setelah dibuka, kami nggak melihat apapun. Nggak melihat siapapun di dalam kamar mandi. Kami semua diam karena ketakutan. Karena sudah benar-benar nggak logis. Akhirnya kami sarapan bersama di rumah itu. Saat itu Mbok Ranti bilang, "Sepertinya bener Neng, itu memang Mbah Sugih. Karena mitosnya, kata warga 7 hari setelah orang meninggal, arwahnya masih ada di lingkungannya semasa dia hidup. Mungkin Mbah Sugih masih ada di rumah ini. Bisa jadi, mungkin Mbah Sugih masih merasa hidup seperti kita. Dia mungkin gak tahu, atau lupa kalau dia sudah meninggal." Mendengar pendapat Mbok Ranti, aku sedih, ingat Abah, dan juga merinding ketakutan. Tapi soal itu aku masih benar-benar ragu kalau itu Abah. Karena bisa jadi sosok itu bukan Abah, tapi sosok yang menyerupai Abah. Karena kejadian kemarin sore saat Abah belum meninggal, tapi aku sudah melihat dengan jelas sosok itu yang emang seperti Abah. Sosok itu sudah ada sebelum Abah meninggal. Kenapa sosok itu muncul menjelang Abah pergi seolah-olah dia tahu Abah akan pergi di hari itu? Aku nggak tahu soal ini. Yang jelas, sosok itu bukan manusia. Saat itu juga Mas Andi cuma diam mendengar aku dan Mbok Ranti membicarakan itu saat sarapan. Setelah selesai mengeluarkan pendapat kami soal itu, Mas Andi mengajak balik ke rumah kami di hari itu juga. Karena Mas Andi sepertinya takut terutama soal semalam, yang seolah-olah keselamatan Cici yang jadi taruhannya. Tapi entah kenapa, dalam keraguan kalau sosok itu Abah, aku seperti merasakannya, itu Abah. Aku tetap memaksa pikiran dan perasaan. Itu bukan Abah. Itu bukan Abah. Abah gak mungkin mendekatkan Cici dalam bahaya, seperti semalam. Tapi Mas Andi bersikeras minta balik hari itu juga. Akhirnya, aku jelaskan kalau kita gak bisa balik terburu-buru. Lagian, saat itu hari Sabtu. Besok masih Minggu, masih libur kerja. Aku minta ke Mas Andi balik besok saja. Karena hari ini banyak yang harus diurus. Karena rumah Abah pasti tidak ditempatin lagi. Dan Mbok Ranti juga sudah gak kerja di rumah lagi, ngurus Abah. Jadi itu harus diurus sebelum pulang. Akhirnya Mas Andi bisa mengerti. Siangnya aku dan Mas Andi ke rumah Pak Kades untuk ngurus beberapa urusan soal rumah Abah. Cici, aku tinggal di rumah dengan Mbok Ranti. Saat sore kami balik ke rumah. Di situ Cici langsung lari nyambut aku dan langsung bilang, "Mah, kata Mbah buatin teh." Aku kaget dengar ucapan pertama dari Cici saat aku pulang. Aku mencoba tanya dengan Mbok Ranti soal permintaan Cici. Tapi ternyata Mbok Ranti juga benar-benar nggak tahu soal itu. Karena Cici nggak ngomong ke Mbok Ranti. Seolah Cici tahu itu pesan hanya buat aku, bukan buat Mbok Ranti atau siapapun. Karena sejak siang dia di rumah dengan Mbok Ranti, tapi kenapa Cici nunggu aku pulang? Aku coba dengan Cici. "Mbahnya di mana, Ci?" Dia cuma nunjuk ke kamar Abah. Cici terlalu polos. Mungkin suatu saat kalau aku ceritain lagi saat Cici sudah mengerti. Mungkin dia baru merinding kalau dia pernah bertemu mbahnya setelah mbahnya meninggal. Ya sudah, jadi saat itu juga aku langsung ke dapur buatin teh. Aku niatkan di dalam hatiku. Aku membuat teh untuk Abah. Ini terakhir kalinya aku buat teh untuk Abah. Sudah bertahun-tahun aku gak pernah buat teh untuk Abah. Aku yakin
Abah kepengen aku yang membuat tehnya. Abah rindu aku membuat teh untuk Abah. Aku juga rindu Abah. Aku jadi ingat dulu, semasa aku sekolah, aku masih tinggal dengan Abah dan Ibu. Setiap pagi dan sore rutinitasku membuat teh untuk Abah. Saat Abah mau kerja dan pulang kerja. Di sini aku gak bisa bendung air mataku. Berasa nyesel. Sepertinya selama ini aku gak pernah tahu Abah pengen aku buatin teh. Itu hal sepele, tapi sepertinya itu berarti buat Abah. Setelah tehnya siap, aku masuk ke kamar Abah. Aku hidangkan teh hangat di atas meja yang ada di kamar Abah, tempat biasa Abah mencicipi tehnya. Dan habis maghrib Mbok Ranti pamit pulang. Di rumah tinggallah kami, aku, Mas Andi, dan Cici. Tanpa Abah di rumah ini benar-benar sepi. Ini menyakitkan banget rasanya. Singkat setelah nonton sekitaran jam 11 malam, kami bersiap-siap untuk tidur. Kami tidur bertiga di kamar depan. Kamar itu bersebelahan dengan kamar Abah, yang hanya dibatasin sekat papan. Dan malam itu sudah sangat sunyi. Di tengah kesunyian menjelang kami tidur, aku dan Mas Andi kaget dengar suara seruputan teh yang berasal dari kamar Abah. Suaranya jelas banget kami dengar. Mas Andi cuma terdiam karena kaget. Entah kenapa di sini perasaanku benar-benar aneh. Kayaknya rasa takut sudah mulai ketutup dengan rasa rindu dengan Abah. Akhirnya aku bangun dari ranjang untuk ke kamar Abah. Mas Andi gak berani karena takut. Dia sempat nahan aku, tapi gak bisa. Aku yakin itu Abah. Aku yakin itu Abah. Aku sangat rindu. Di depan pintu kamar Abah, aku mengetuk pintunya. Abah, Abah di dalam kamar. Ayo izin masuk ya, Bah. Aku buka pintunya. Dan aku ngelihat dengan jelas Abah sedang duduk di meja. Duduk menghadap ke jendela dan membelakangiku. Aku cuma melihat belakang Abah yang sedang duduk. Aku benar-benar melihat Abah. Aku mencoba ngomong dengan Abah. Abah, sudah tenang kan di sana? Bah, kakak kemarin nelpon minta maaf gak bisa pulang, Bah. Kakak juga berdoa untuk Abah supaya Abah tenang dengan ibu di sana. Abah cuma diam. Di sini lagi-lagi aku gak bisa nahan air mataku. Sekarang Abah sudah senang kan bisa bertemu dengan ibu? Abah benar-benar cuma diam, gak menjawab sepatah kata pun. Aku berharap Abah menjawab. Aku rindu suara Abah. Akhirnya mundur keluar kamar sambil terus melihat Abah. Sebenarnya sejak ibu meninggal, Abah tinggal sendiri di kampung. Abah sering bilang dia pengen meninggal saja, biar bisa bertemu ibu. Saat Abah sedih, Abah selalu cerita bilang kayak gitu dengan aku. Mungkin sekarang Abah sudah benar-benar senang bisa bertemu dengan ibu. Dan sepertinya ini jawaban dari mimpiku beberapa hari yang lalu. Abah bertemu dengan ibu. Malam itu Mas Andi ketakutan. Dia gak bisa tidur. Beberapa kali Mas Andi merengek minta balik malam itu juga. Tapi gak mungkin kami nyetir semalam itu. Itu lebih berbahaya karena aku dan Mas Andi gak begitu berpengalaman nyetir malam-malam. Karena aku dan Mas Andi saat itu gak jadi pergi bareng. Jadinya kami ke rumah Abah bawa mobil masing-masing. Artinya kami harus sama-sama nyetir. Gak mungkin pikirku. Aku jelaskan juga dengan Mas Andi. Sosok itu Abah. Sepertinya beneran Abah. Abah gak mungkin mencelakain kita. Orang yang Abah sayang. Ya sudah, akhirnya Mas Andi paham. Mungkin dia terpaksa paham, cuma untuk mengalah denganku malam itu. Singkat cerita, kami pun tertidur.
Lalu saat subuh aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air seperti kemarin. Dan seperti biasa saat Abah masih hidup dan sehat, aku terus mendengar suara itu. Aku benar-benar menikmati suaranya. Abah sedang memompa air. Dulu setiap subuh aku emang selalu terbangun karena Abah setiap subuh memompa air. Itu rutinitas Abah sebelum semuanya bangun, sudah bangun duluan, memompa air untuk penuhin bak mandi. Supaya kami anak-anaknya dan ibu nggak perlu lagi memompa air kalau mau mandi, nyuci, dan lainnya. Abah memang sangat baik dan peduli dengan semuanya. Bahkan setelah Abah meninggal, dia benar-benar menyempatkan memompa air, yang seolah itu adalah tugas Abah. Aku senyum mengingat ini. Lalu setelah itu kami bangun, sarapan, dan balik ke kota. Sampai di rumah aku cuma bisa termenung. Aku sedih mengingat Abah. Semasa Abah hidup sendiri di kampung yang cuma ditemenin Mbok Ranti. Abah sering nelpon aku, cuma nanya gimana kabar kedua kakakku. Abah rindu, sangat-sangat rindu dengan mereka. Tapi Abah gak berani nelpon mereka. Abah juga sering bilang kepengen melihat langsung muka kakakku. Karena memang sudah belasan tahun kakakku gak pernah pulang ke kampung ketemu Abah. Sebelum Abah meninggal, Abah menyuruh aku nelpon kedua kakakku pulang. Mungkin kalau seandainya kakakku pulang, Abah melihat muka dan wujud mereka secara langsung, Abah senang banget. Itu mungkin kebahagiaan terakhirnya di masa hidupnya. Tapi sayangnya kedua kakakku gak bisa pulang karena berbagai alasan kerja. Mungkin karena jarak juga yang begitu jauh. Tapi sebenarnya dengan keadaan mereka, sepertinya tiket pesawat gak begitu sulit untuk dijangkau untuk bertemu Abah terakhir kalinya. Tapi ya aku gak tahu juga, mungkin mereka gak dikasih cuti kerja. Sebenarnya aku juga bolos kerja. Aku cuma dapat di hari Rabu. Kamis dan Jumat aku dihitung bolos. Akhirnya manajerku menghubungi direktur perusahaan untuk menguasakan pembatalan pemecatan untukku. Dan syukur, surat pemecatan dicabut dan aku hanya mendapat penalti pemotongan gaji kontrak sebesar 10% per bulannya. Tapi aku gak menyesal sama sekali. Bahkan jika pun dipecat, aku gak akan menyesal. Karena kerjaan bisa dicari lagi. Tapi momen terakhir merawat dan melihat Abah sebelum Abah pergi untuk selama-lamanya gak akan bisa dicari atau dibeli. Dan Mas Andi sebenarnya kena penalti, lebih berat lagi. Karena Mas Andi ternyata gak mendapatkan izin cuti sehari pun. Dia sudah mencoba izin, tapi izin resmi gak keluar. Tapi karena Mas Andi lebih mengutamakan aku dan Abah, Mas Andi tetap nyusul aku ke kampung. Mas Andi juga kena peringatan pemecatan dari perusahaannya, yang akhirnya Mas Andi kena penalti demosi. Jadi jabatan Mas Andi diturunkan beberapa tingkat. Tapi Mas Andi juga nggak menyesal. Dia hanya meluk aku sambil bilang, "Yang kita lakuin itu paling tepat. Demosi dan promosi atau turun jabatan dan naik jabatan dalam dunia kerja itu hal biasa. Tapi momen terakhir membahagiakan Abah di waktu terakhirnya itu hal yang luar biasa." Untuk menyampingkan hal yang biasa untuk hal yang luar biasa, itu pilihan terbaik. Percayalah, kita nggak akan nyesal, apalagi nyesal untuk selamanya.